kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak seorang pejabat di Direktorat Jenderal Pajak mencuri perhatian publik. Penganiayaan tersebut dilakukan oleh Mario Dendi Satrio atau MDS, laki-laki berusia 20 tahun terhadap anak pengurus pusat GP Ansor, Jonathan Latumahina, bernama David yang berusia 17 tahun. Kasus ini semakin ramai ketika diketahui Mario sering memamerkan harta kekayaannya seperti Rubicon dan motor gede di sosial medianya. Imbas dari aksi kekerasan itu, Sri Mulyani turut mengecam gaya hidup mewah yang dipamerkan Mario Dendi Satrio melalui akun media sosial TikTok miliknya, @mariodendis. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun turut meminta maaf soal kasus yang terkait dengan salah satu pejabat di kementeriannya tersebut. Sri Mulyani menyatakan pihaknya sudah menginstruksikan agar Inspektorat Jenderal dapat melakukan pemeriksaan harta kekayaan. Dalam hal ini, kewajaran dari harta saudara Rafael Alun Trisambodo. Kementerian Keuangan juga memilih mencopot tugas dan jabatan Rafael Alun di Direktorat Jenderal Pajak pada 24 Februari lalu. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Komisi Pemberantasan Korupsi telah meminta Rafael Alun Trisambodo untuk mengklarifikasi terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara pada Rabu 1 Maret 2023 lalu. Dalam keterangannya, Rafael mengaku bahwa sejumlah harta kekayaan yang muncul di media sosial bukan miliknya. Mobil Rubicon yang ramai dibicarakan oleh masyarakat menurut Rafael merupakan milik kakaknya. Sementara kendaraan lainnya merupakan milik anak menantunya. Rubicon ya minggu lalu gitu tim sudah ke lapangan, benar itu memang bukan atas nama yang bersangkutan, STNK dan PKB-nya gitu. Dan kita datangi alamat yang kita punya gitu, itu di daerah Mampang sana. Jadi memang orangnya udah pergi, tapi itu alamat di dalam gang. Jadi kita pikir ini tidak mungkin dia punya itu. Jadi urusan diklarifikasi ke yang bersangkutan itu memang bukan atas yang bersangkutan, tapi atas nama kakak yang bersangkutan. Jadi dari yang di gang, lantas dia beli, dia lagi ke kakaknya. Jadi kita bilang ya sudah, itu kasih unjuk aja dokumen, nanti dia akan bawa. Itu yang yang Rubicon. Gaya hidup mewah yang sering dipamerkan oleh keluarga Rafael di sosial media membuat netizen menguliti harta-harta yang sering dipamerkan. Netizen membandingkan jumlah kekayaan yang dilaporkan oleh Rafael Alun Trisambodo ke LHKPN. Bahkan banyak pihak yang menilai bahwa Rafael memiliki jumlah harta kekayaan yang dinilai tak wajar bagi seorang pejabat eselon 3 di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Berdasarkan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, jumlah harta Rafael Alun Trisambodo mencapai 56,1 miliar rupiah pada 2021. Jumlah tersebut cukup naik drastis dari pelaporan tahun-tahun sebelumnya. Namun berdasarkan pengamatan netizen, jumlah harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael diketahui jauh lebih banyak daripada yang ia laporkan. Hal ini berdasarkan pamer harta yang dilakukan oleh keluarga Rafael di sosial media. Bahkan mobil Rubicon yang sering dipamerkan oleh Mario Dendi ternyata masih nunggak pajak. Pada 8 Maret lalu, akhirnya Rafael pun dipecat dengan tidak hormat sebagai aparatur sipil negara institusi Direktorat Jenderal Pajak Kemenkyu lantaran terbukti menyembunyikan harta dan tidak patuh bayar pajak. Berdasarkan hasil audit investigasi yang dilakukan Kemenkyu, aset Rafael banyak yang tak dilaporkan maupun dibayarkan pajaknya.
Kemenkeu juga menemukan fakta bahwa banyak harta dan kekayaan Rafael yang tidak dilaporkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Serta beberapa aset digunakan atas nama anggota keluarga seperti orang tua, anak, teman, hingga kerabat. Terdapat informasi lain yang mengindikasikan adanya upaya saudara RAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya. Nah, dari hasil atau temuan bukti dalam audit investigasi itu, Inspektorat Jenderal atau Irjen merekomendasikan untuk memecat saudara RAT. Usulannya sudah disampaikan dan Ibu Menteri sudah menyetujuinya. Dari penelusuran Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan bahwa ex-pejabat pajak Kementerian Keuangan ini sangat lihai dalam menyembunyikan hartanya. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengakui bahwa tindakan Rafael sangat rapih dan canggih. Rafael melakukan pembelian aset dengan menggunakan nama orang lain atau memakai nomine. Dengan cara ini, hartanya tidak akan dapat dilacak dari LHKPN. Selain itu, canggihnya Rafael menaruh uangnya dalam saham perusahaan. Dalam LHKPN, pencatatan saham hanya dicantumkan dalam bentuk nominal. Dari laporan terakhir, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah memblokir sebanyak 40 rekening yang terkait Rafael. Di dalam 40 rekening ini, PPATK mencatat adanya nilai mutasi hingga 500 miliar rupiah untuk transaksi periode 2019-2023. 40 rekening yang diblokir tersebut termasuk rekening milik istri, anaknya Mario Dendi, serta badan usaha atau perusahaan dan individu lainnya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan temuan baru dari kasus Rafael Alun Trisambodo pada Jumat 11 Maret lalu. PPATK menemukan safe deposit box berisi 37 miliar rupiah dalam bentuk pecahan mata uang dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat. PPATK menduga uang tersebut merupakan hasil suap. PPATK menemukan kotak tersebut dan saat ini sudah memblokirnya. Staf ahli Menteri Keuangan Justinus Prastowo menjelaskan, jika Rafael Alun Trisambodo terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, maka kasus tersebut akan segera dilimpahkan kepada aparat penegak hukum dan masuk hukum pidana. Sedangkan menurut Mahfud MD, jika terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, Rafael bisa dipidanakan dengan ancaman yang lebih serius. Kita tunggu saja temuan dari penyidikan KPK. Tim Redaksi CNBC Indonesia.